Shalom semuanya. Puji nama Tuhan, sungguh sukacita yang luar biasa kita dapat berkumpul, beribadah bersama-sama kembali walaupun secara online. Tetapi saya percaya kita semua dapat menikmati kehadiran Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita mulaikan ibadah kita akan satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap terima kasih kepadamu karena dengan penyertaan-Mu kami bisa kembali melaksanakan ibadah kami seperti biasa. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir agar berjalan dengan lancar tanpa satu halangan apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita satukan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku menyembah
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan.
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua, di mana Tuhan Engkau menyediakan kami waktu untuk beribadah kepadamu. Meskipun Tuhan kami melalui recording pada saat ini, kami yakin percaya Tuhan selalu hadir di hati kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati apa yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang akan kami baca dan renungkan ini kami boleh pahami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, shalom anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan. Ya, jadi sangat senang ya boleh diberikan kepercayaan untuk membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita lebih jauh untuk khotbah pada saat ini, Miss akan memulai dari satu ilustrasi. Ilustrasi ini ditulis oleh jurnalis Jenita Monica. Ya, Jenita Monica ini menulis tentang penantian berharga. Penantian berharga. Ilustrasinya yaitu suatu hari pekan. Monica ini memiliki seorang teman. Ya, temannya ini mengajak Monica untuk nongkrong di sebuah kafe, bertemu, berbincang-bincang. Namun Monica ini merasa, aduh saya malas sekali keluar. Karena ini hari pekan, akhir pekan, saya ingin bermalas-malasan saja di rumah. Saya ingin bersantai-santai saja di rumah untuk menghabiskan akhir pekan saya. Namun teman Monica ini terus membujuknya ya. Akhirnya Monica ya, kalau kita dibujuk pasti kita merasa ya sudah nggak apa-apa, saya akan ke sana. Nah, akhirnya Monica dapat mengalahkan rasa malasnya tadi ya. Nah, kemudian pada saat itu Monica menuju kafe dan dia terlebih dahulu tiba di kafe tersebut. Nah, sedangkan temannya belum tiba di kafe itu. 1 jam menunggu Monica menunggu temannya dan belum juga ada tanda-tanda muncul dari temannya. Lalu 2 jam berlalu, dia menunggu, dia mulai merasa gelisah, mulai merasa khawatir, sampai menghubungi temannya juga. Teleponnya nggak aktif, telepon temannya nggak aktif. Coba kita berada di posisi Monica. Pada saat kita menanti 1-2 jam, gelisah tidak kita rasa? Pasti gelisah ya. Rasa kita semua akan gelisah, khawatir. Pasti kita akan bertanya-tanya, jadi tidak teman saya datang ini? Ya, yang tadinya saya nggak mau, saya mau santai-santai di rumah saya, tapi karena bujukannya saya iakan, kok saya datang malahan disuruh menunggu hingga 2 jam, bahkan teleponnya nggak aktif. Pasti kita sedikit merasa gelisah. Tapi Monica ini tetap percaya bahwa temannya itu akan datang, ya. Nah, jadi kata Monica, saya pun memutuskan untuk tetap menunggu. Dia menunggu temannya dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan bahwa dia akan datang. Dan benar saja, temannya itu akan datang. Temannya itu datang ke kafe. Dan kalian tahu yang terjadi? Dia tidak datang hanya sendiri, tapi dia membawa beberapa teman lainnya, teman dari Monica. Tadinya Monica sudah gelisah, khawatir, resah, capek ya. Kenapa saya begini ya, gelisah. Nah, sehingga karena dia yakin dan percaya temannya datang, membawa semua teman-teman lainnya. Bukan hanya teman-teman lain yang dia bawa, ternyata teman-temannya itu membawa balon, membawa kue, bahkan kado ya. Nah, ternyata mereka datang membawa sebuah kejutan untuk Monica. Wah, senang sekali pasti ya. Nah, mereka sengaja membiarkan Monica menunggu agar Monica tidak sadar bahwa dia akan mendapatkan sebuah kejutan dari teman-temannya itu. Biasanya anak muda sekarang itu memberikan istilah surprise ya pada teman-temannya. Ya, kalau saja Monica mengikuti pikirannya pada saat dia gelisah, otomatis dia akan pulang dan tidak akan mendapatkan yang namanya sebuah kejutan dari hasil penantiannya tadi. Ya, jadi ilustrasi ini
bukankah sering terjadi juga dalam kehidupan kita? Di saat kita menunggu sesuatu, kita merasa gelisah, khawatir, sehingga timbul, saya pulang saja deh, saya malas menunggu teman-teman, menunggu teman saya yang ini. Bahkan sampai ada yang berkata biasanya tidak 2 kali lagi saya iakan dia punya permintaan untuk membujuk saya ya bertemu kalau keadaan seperti ini. Tapi dengan penuh keyakinan menikah, menunggu, dan hasilnya apa? Dia memperoleh yang namanya kejutan. Ya, ketika menunggu rasanya waktu berputar seakan lambat. Menunggu suatu kegiatan yang tidak menyenangkan. Memang sangat gelisah rasanya, apalagi kita menunggu suatu hal yang tidak pasti. Setiap orang pernah merasa dalam titik jenuh dalam kehidupannya untuk menunggu. Ketika kita sudah berjuang dan berusaha, tapi tidak pernah melihat hasil yang sesuai apa yang kita mau. Hati pikiran pun beradu, semuanya pasti beradu kacau balau ya. Sampai kapan saya harus menunggu? Dalam penantian seringkali rasa khawatir datang di hati dan pikiran kita. Ya, sebagai contoh di dunia pendidikan ini anak-anakku sekalian ya, mulai dari kita SD, pasti kita harus melalui dulu yang namanya tingkat SMP, SMA hingga pada akhirnya ke perguruan tinggi. Nah, itu semua kan membutuhkan yang namanya proses, nak. Ya, kalian ini, kita semua ini dalam menjalankan sebuah proses dalam dunia pendidikan untuk mendapatkan hasil yang kita mau nanti sebagai jawaban kita untuk menunggu, ya. Ya, ada juga yang sudah setahun menjadi seorang sarjana, akan tetapi belum dapat panggilan kerja, belum mendapatkan panggilan kerja. Sehingga seorang sarjana itu bertanya dalam hatinya, sampai kapan saya menunggu jawaban Tuhan? Sampai kapan saya akan menanti? Bahkan teman-temanku yang lain sudah sukses, sedangkan saya ini cuma tinggal saja, ya. Tidak ada kerjaan yang mengiyakan saya. Jadi yang perlu kita pegang dalam kekhawatiran, ya, agar kita tidak khawatir, itu terdapat dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat ayat yang ke-6. Mis bacakan bagi kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu yang harus kita pegang untuk menunggu jawaban dari Tuhan, ya. Nah, selain itu ada juga beberapa sikap yang ingin diseringkan kepada kita pada pagi hari ini. Nah, dalam ilustrasi menunggu yang diceritakan oleh Janita Monica tadi, ya. Yang pertama itu ketekunan, ya. Definisi tekun di sini adalah rajin, ya. Apabila saat itu Monica memilih bermalas-malasan di rumah, santai di rumah, ya sudah pasti dia tidak akan mendapatkan yang namanya kejutan dari teman-temannya. Nah, dia tidak akan mendapatkan apa-apa di hari ulang tahunnya, di hari yang bahagia ya menurut dia dan teman-temannya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, selagi kita menunggu, ya, daripada kita menunggu waktu atau jawaban dari Tuhan dengan berkeluh kesah, dengan bersungut-sungut, ya, karena jawaban Tuhan itu tidak kunjung datang. Nah, akan lebih baik kalau kalian tekun. Kita tekun melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, ya. Kita melakukan proses Tuhan dengan melakukan apa yang bermakna, bermanfaat bagi kita, ya. Karena usaha dan berdoa itu akan menghasilkan hasil yang baik. Ya, apa yang kita kerjakan itu yang akan kita tuai. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Jadi teruslah kalian berusaha, kalian berjuang, berdoa. Jangan pernah menyerah. Percayalah dengan kekuatan sebuah doa, sebab Tuhan mendengar setiap doa kita. Itu kalian bisa baca untuk sebagai ayat penguatan dalam poin ketekunan ini, terambil dari kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12.
Di situ mengatakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itu yang harus kalian pegang pada poin yang pertama, yaitu ketekunan. Poin yang kedua yang Miss ingin sharingkan pada pagi hari ini, kesabaran. Ya, semua orang itu pasti tidak merasa senang, tidak merasa enak kalau kita menunggu. Ya, tapi anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, Miss mau tekankan di sini bahwa kita harus percaya dengan dua roh kesabaran. Ketika Monica menunggu temannya, ya dengan penuh ketidakpastian, Monica tetap berusaha dan tetap sabar menunggu kedatangan temannya. Kalau Monica tidak sabar pada saat itu, ya itu kembali lagi tidak akan mendapatkan apa-apa. Nol besar. Malahan yang didapatkan hanya marah-marah, sampai di rumah cuma taunya marah. Ya, karena merasa temannya tidak menepati janjinya, padahal ada satu hal yang temannya ingin berikan kepada Monica tadi. Tapi karena Monica sabar, dia percaya bahwa temannya akan datang, sehingga dia mendapatkan hasil kejutan dari teman-temannya. Kita ambil satu contoh keteladanan dalam kesabaran dari Bapak Abraham. Abraham itu merupakan salah satu contoh seorang ya teladan yang sabar dalam menantikan jawaban Tuhan. Kita tahu semua ya, Abraham itu menanti jawaban Tuhan hingga berapa tahun? Ya lama. Nah, Abraham menanti jawaban Tuhan itu untuk memiliki seorang anak yang berasal dari rahim istrinya Sarah. Nah, mungkin terdengar mustahil mengingat usia Abraham dan Sarah, tapi ketika semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, janji Tuhan pun digenapi atas mereka. Ia dikaruniai seorang anak laki-laki dan menamai anaknya itu Ishak. Ada kalanya kita perlu sabar menunggu, karena Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik untuk kita sebagai kejutan untuk kita, seperti si Monica tadi. Nah, jadi jawaban Tuhan itu memang kadang tidak datang cepat, karena jawaban Tuhan itu datang di waktu yang tepat. Ya, Tuhan memang kadang tidak datang, jawaban Tuhan tidak datang dengan cepat. Maka karena dari itu, kita harus tetap percaya untuk jawaban Tuhan yang tidak pernah terlambat. Kalian boleh baca dalam kitab Pengkhotbah sebagai kekuatan kita untuk melaksanakan kesabaran dalam menanti jawaban Tuhan, itu dalam pasalnya yang ketiga ayat yang ke-11, di situ berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi mari kita memiliki kesabaran seperti keteladanan Bapak Abraham tadi dan istrinya, karena kita yakin dan percaya Tuhan akan menjawab waktu kita menjawab kesabaran kita di waktu yang tepat. Poin yang ketiga yang harus kita miliki dalam hal menanti jawaban Tuhan, yaitu percaya. Ketika Monica percaya bahwa temannya itu akan datang, sehingga Monica memutuskan untuk menunggu. Monica yakin sekali bahwa temannya itu akan datang, menepati janjinya untuk datang ke kafe dan menemui Monica. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Kita harus percaya dan terus percaya sampai janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Tuhan kita adalah sosok yang tak pernah ingkar janji. Ia selalu menepati janji-janjinya. Kalian boleh baca dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 29, itu sebagai ayat kekuatan yang menguatkan kita untuk menanti jawaban Tuhan, untuk percaya. Di situ dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya."
anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, ketiga poin ini, ketekunan, kesabaran, dan percaya, itu yang harus kita miliki dalam bersikap untuk menanti jawaban Tuhan. Ya. Sekalipun kita belum melihat, bukan berarti jawaban itu tidak ada. Jadi jika ada yang bertanya, sampai kapan saya harus menunggu? Ya, jawabannya itu sampai janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Oleh karena itu, kuatkan selalu iman percayanya kamu pada Tuhan sekalipun kamu belum melihat jawaban. Ketika kamu percaya, di situ kuasa Tuhan sedang bekerja atasmu. Yang hal utama yang harus kita tekankan dalam penantian berharga itu ya merupakan prioritaskan Tuhan dalam segala hal. Utamakan Tuhan dalam segala hal. Dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 33 di situ dikatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ulang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mengutamakan Tuhan dalam hidup ini, semua akan Tuhan tambahkan kepada kita pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, anak-anakku yang kekasih, aturlah fokusmu sejak sekarang, ya, sejak saat ini untuk tertuju pada kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kamu berfokus pada orang-orang di sekitarmu, terpengaruh dengan lingkungan pergaulanmu, ya, terpengaruh dengan kata-kata orang di luar sana. Jangan pernah. Sebab pencapaian kita itu dengan orang lain itu berbeda. Setiap orang itu mempunyai pencapaian berbeda-beda. Dan waktu Tuhan untuk setiap anaknya pun berbeda. Jadi tidak ada gunanya kalian bandingkan hidupnya kalian dengan hidupnya misalkan si B. Kayaknya ya, kita bahagianya. Nggak ada gunanya itu. Ya, yang harus kita utamakan tadi berfokus kepada Tuhan. Ya, yang perlu kita ingat, ketika Tuhan menciptakan kita, Ia sudah menentukan bagaimana akhir cerita dari hidup kita. Jadi ibaratnya Tuhan di sini itu merupakan seorang penulis novel. Ya, jadi sebelum novel itu terbit, pasti si penulis itu tahu jalan ceritanya seperti apa, akhirnya seperti apa. Ya. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Waktu Tuhan itu pasti akan selalu tepat dalam hidup ini. Yang jelas kita berproses menurut kehendak Tuhan, bersikap dengan yang 3 poin sampaikan pada pagi hari ini, ya, yaitu apa? Ketekunan, kesabaran, dan percaya. Jadi mari sebelum kita diciptakan ke dunia ini, Tuhan telah membentuk cerita hidup kita dari awal hingga akhir. Percayalah, Tuhan memberikan akhir cerita bahagia pada setiap kita semua karena kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Teguhkan imanmu bahwa kamu akan menerima bagian terbaik daripada Tuhan sebagai hasil penantian berharga di dunia pendidikan ini. Tuhan memberkati kita. Ya, mari kita tutup khotbah ini dengan bersama-sama satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini, di mana kami yakin dan percaya Tuhan Engkau akan memberikan kami jawaban sesuai dengan waktu yang Engkau tentukan dalam kehidupan kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk selalu bersikap, memiliki sikap ketekunan, kesabaran dan percaya akan waktu-Mu yang indah. Karena itu dampingi kami selalu Tuhan untuk menjalani hari-hari depan kami, khususnya kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami serahkan masa depan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Engkau yang bekerja. Ini doa dan ungkapan syukur kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami sudah menaikkan puji-pujian kami sudah menaikkan pengagungan kami hanya kepada Engkau Allah yang layak terima segala pujian dan hormat kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua siswa-siswi di Sekolah Kristen Pelita Kasih khususnya unit SMA Tuhan, biarlah mereka semakin dekat lagi menjalin keintiman dengan Tuhan lewat setiap korban syukur mereka, lewat puji-pujian mereka, lewat penyembahan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pihak yayasan dan juga kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka semua pada saat mereka mengambil keputusan-keputusan. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga biarlah setiap keputusan yang diambil itu semuanya yang terbaik buat sekolah Kristen Pelita Kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu tetap berdoa untuk anak-anak didik kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Generasi muda yang selalu taat kepada Tuhan, yang selalu melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan dan selalu berani berkata tidak buat dosa. Kami percaya Tuhan, pergaulan mereka juga Engkau berkati Tuhan, jauhkan mereka dari segala pergaulan yang sia-sia, tetapi biarlah mereka selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa untuk orang tua mereka, apapun yang diusahakan dan dikerjakan Tuhan turut campur tangan dan Tuhan nantinya yang akan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, para guru juga kiranya Engkau memberkati, berikan hikmat selalu pada saat proses pembelajaran online Tuhan. Kami tahu banyak tantangan-tantangan yang kami hadapi, tetapi biarlah Tuhan ini tidak akan menghilangkan niat kami untuk memberi yang terbaik buat sekolah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.